Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Biarlah ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Sungguh janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mungkin Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini sedang mengalami beban berat yang saudara pikul. Saudara mengalami persoalan, permasalahan, sakit, penyakit. Ingat, janji Tuhan, ya dan amin. Glory Yesus. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, nyatakan iman saudara kepada Tuhan. Apapun persoalan permasalahan yang saudara hadapi pada pagi hari ini, Tuhan sanggup dan Tuhan mau mengambil alih semuanya itu. Amin Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti
Biarlah puji-pujian kami ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan urapi ya Tuhan, Tuhan akan jamah Tuhan, sehingga apa yang disampaikan nanti ya Tuhan, itu adalah firman yang hidup, firman yang dari Engkau, perkataan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Persiapkan ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami biar duduk diam dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya selalu berdoa dan berharap agar kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan saya sangat bersyukur melihat beberapa waktu terakhir ini, keadaan bangsa kita mulai berangsur-angsur pulih kembali. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan segera dipulihkan dari berbagai persoalan. Dan tentunya keadaan kita semua akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap waspada dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat virus corona itu masih ada di tengah-tengah kita. Dan kita akan bersama-sama mengendalikan pandemi ini supaya tidak terjadi gelombang yang ketiga di waktu-waktu yang akan datang. Tetap memohon perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus dan pemeliharaan yang ajaib. Jangan khawatir dan juga jangan takut. Kenapa? Sebab orang yang khawatir akan kehilangan semangat hidup dan juga akan kehilangan daya juang. Dan pada akhirnya kita tidak akan mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita masing-masing yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang Israel, berarti saya berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, artinya saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Kesimpulan akhir, kita adalah Israel secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tawanan bangsa Mesir. Walaupun Allah harus mengeluarkan 10 tulah untuk Mesir lewat tongkat Musa. Namun sekali lagi, bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tawanan bangsa Mesir. Jauh lebih susah membebaskan Mesir dari dalam hati orang Israel. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel itu ditawan di Mesir kurang lebih 400 tahun. Lebih lama dibandingkan Indonesia yang dijajah Belanda selama 350 tahun. Mereka menjadi budak orang Mesir di sana. Mereka tidak mempunyai hak apa-apa. Budak adalah orang yang hidupnya dikendalikan dengan cara paksa. Dan mereka bekerja di sana adalah sebagai pembuat batu bata. Mereka dipaksa untuk kerja keras tanpa menerima upah. Sehingga mentalitas budak itu begitu kuat melekat atas bangsa Israel. Katakan saja saudara, kalau satu generasi itu kisaran 70 tahun.
Berarti 400 tahun itu kurang lebih ada 6 generasi. Dari anak, cucu, cicit, cangga, sampai 6 generasi tinggal di Mesir. Sekali lagi, mentalitas budak begitu kuat melekat atas bangsa Israel. Tidak ada di antara mereka yang bisa mimpi besar. Tidak ada di antara mereka yang punya cita-cita yang tinggi. Tidak seperti anak-anak kita, saudara. Kalau ditanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar, mereka akan mengatakan mau jadi presiden, mereka mengatakan mau jadi dokter, mereka mengatakan mau jadi menteri. Berbeda dengan anak-anak Israel ketika ditanya kalau besar engkau mau jadi apa. Kalau ada di antara mereka mengatakan mau jadi presiden, saya percaya pasti akan dimarahi oleh orang tuanya. Dia akan mengatakan, anakku sadar, kamu ini budak, kamu ini miskin, jangan ingin macam-macam, kamu ini bodoh, mana bisa jadi dokter. Mentalitas budak itu terbentuk begitu kuat di antara bangsa Israel, generasi demi generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, namun mentalitas budak itu masih terbawa-bawa. Itu salah satu alasan kenapa bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sampai seluruh generasi itu mati, yaitu generasi yang lahir di Mesir. Sebab mentalitas budak tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mentalitas budak tidak bisa mimpi besar. Mentalitas budak tidak bisa hidup berkelimpahan. Mentalitas budak tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Mentalitas budak tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mentalitas budak tidak bisa hidup maksimal. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang Israel, berarti saya berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, artinya saya berbicara tentang saudara dan saya. Kesimpulan akhir, kita adalah Israel secara rohani. Ada banyak orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, namun mentalitas masih mentalitas dunia atau masih mentalitas Mesir, sehingga hidupnya sulit diberkati. Terlebih lagi hidup yang berkelimpahan, sehingga hidupnya sulit untuk dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga hidupnya sulit untuk maksimal, sehingga hidupnya sulit untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan, sehingga hidupnya sulit menikmati janji-janji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Inilah identitas kita yang baru, saudara. Sekali lagi, inilah identitas kita yang baru, dan milikilah mentalitas kerajaan Allah. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus dengan lunas dibayar, maka sepatutnya hidup ini mau dibentuk untuk memiliki mentalitas kerajaan Allah. Sebab saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita disebut sebagai orang yang merdeka dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa, dan berhak mewarisi janji-janji Bapa. Karena itu, sebagai ahli waris kerajaan Allah, seharusnya kita memiliki mentalitas kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan mentalitas? Bapak Ibu Saudara sekalian, Kamus Bahasa Indonesia mengatakan mentalitas adalah keadaan dan aktivitas jiwa seseorang dalam cara berpikir tentang suatu hal, berperasaan tentang suatu hal. Mentalitas inilah yang menentukan gaya hidup. Mentalitas inilah yang akan menentukan perilaku. Dan mentalitas inilah yang akan menentukan keputusan-keputusan yang kita akan ambil. Bagaimana caranya merubah mentalitas budak menjadi mentalitas kerajaan Allah? Yang pertama, saudara, mengenal identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, mengenal identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan jelas, identitas kita sebagai orang percaya adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi disebut orang berdosa, namun kita disebut sebagai orang benar. Dan kita layak untuk memanggil Allah sebagai Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang merdeka. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Kita hanya harus takut kepada Allah saja. Itu identitas yang harus kita pegang kuat. Namun sayangnya, ada saja orang percaya yang masih ditipu dengan kebohongan-kebohongan si iblis. Kita seringkali dituduh lewat masa lalu kita yang buruk, saudara. Kita jadi merasa nggak layak saat seseorang mengungkit-ungkit kembali masa lalu itu. Kalau kita benar-benar mengenali diri kita lewat identitas baru kita di dalam Tuhan, maka masa lalu kita tidak lagi menentukan siapa kita hari ini. Karena Yesus sudah menyalibkan manusia lama kita lewat kematiannya. Yang kedua, bagaimana caranya mengubah mentalitas budak menjadi mentalitas kerajaan Allah? Yang kedua, bagaimana caranya mengubah mentalitas budak menjadi mentalitas kerajaan Allah? Yang kedua, perkatakan semua hal yang baik yang Tuhan firmankan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu kebodohan saat kita bersungut-sungut tentang keberadaan kita. Misalnya kita seringkali mengumpat, aduh aku sial, aduh aku bodoh banget, aduh aku ini memang jelek, aku ini memang tidak pantas. Begitu juga dengan umpatan-umpatan lainnya, hanya akan merusak identitas kita di dalam Yesus. Filipi 4 ayat ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sejak kita dilahirkan, Tuhan menjadikan kita pribadi yang indah dan layak. Saat kita malah mengumpati diri kita dengan hal-hal yang buruk, itu artinya kita sedang menolak rancangan Tuhan atas hidup kita. Apakah betul sikap seperti itu pantas kita sampaikan kepada pencipta kita? Itu sebabnya Paulus mengingatkan semua orang percaya untuk mengisi pikiran mereka
hanya dengan hal-hal yang baik, yang manis, dan yang sedap didengar. Karena dengan itulah pikiran kita akan terhindar dari pikiran yang sulit untuk bisa mengucap syukur. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah mentalitas budak menjadi mentalitas kerajaan Allah. Yang ketiga, perbaharui pikiran dengan versi baru daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia baru, kita perlu mengupgrade pikiran lama kita dengan versi yang terbaru dari surga. Yesus seringkali mengatakan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti di dalam Lukas, pasalnya yang ke-13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi. Benih ini adalah benih yang sangat kecil dibandingkan dari benih-benih yang lain. Namun saudara, di dalam benih yang sangat kecil tersebut, itu ada potensi yang sangat besar. Dan kalau benih itu ditaburkan ke tanah, maka benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, di mana ada banyak burung bersangkar di dahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang mentalitas kerajaan Allah. Kita ini kecil, saudara. Kita ini minoritas. Namun di dalam diri kita ada potensi untuk bertumbuh besar sepanjang kita rela ditaburkan ke tanah. Itu saudara, mentalitas kerajaan Allah yang harus saudara sadari. Kita memang sedikit, kita memang kecil, namun di dalam hidup kita ini mengandung potensi yang luar biasa. Yang kedua, kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang wanita yang mencampurkan sedikit ragi kepada 3 sukat terigu, maka kamirlah semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membuat roti tidak diperlukan ragi yang banyak, saudara. Hanya diperlukan ragi yang sedikit, lalu dicampur kepada 3 sukat terigu. Maka apa yang akan terjadi? Ragi yang sedikit itu akan mempengaruhi terigu yang banyak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mengatakan bahwa kita ini kecil, kita ini minoritas. Namun saya ingin beritahu, bersama dengan Yesus, kita akan menjadi mayoritas dan berpengaruh. Ingat Yusuf, orang Ibrani, tinggal di Mesir, saudara. Dia sangat minoritas, agamanya berbeda, latar belakangnya berbeda. Namun Yusuf bisa mempengaruhi Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak diperlukan banyak orang untuk bisa mempengaruhi bangsa ini. Saudara bersama dengan Yesus, engkau bisa berpengaruh. Dan pengaruhmu itu sangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melakukan 3 hal ini, maka saya percaya mentalitas kita akan menjadi mentalitas kerajaan Allah. Memiliki mentalitas kerajaan Allah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Memiliki mentalitas kerajaan Allah yang bisa hidup maksimal. Memiliki mentalitas kerajaan Allah yang bisa bermimpi yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini, kalau kembali kami boleh mendengar firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Hamba percaya firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Namun firman ini akan mengubah, akan memperbaharui, akan memulihkan. Sehingga yang tadinya kami sebagai orang percaya namun mentalitas kami masih budak, lewat pemberitaan firman Tuhan akan terjadi terobosan, akan terjadi pembaharuan, sehingga kami memiliki mentalitas kerajaan Allah mulai pagi hari ini. Sebab kami tahu dengan mentalitas kerajaan Allah, kami akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengan memiliki mentalitas kerajaan Allah, hidup kami akan menjadi maksimal. Dengan memiliki mentalitas kerajaan Allah, maka kita bisa bermimpi hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah, baik ibadah secara online maupun ibadah secara onsite. Hamba percaya firman Tuhan ini akan memberkati setiap kami yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di dalam ibadah onsite dikarenakan sakit, dikarenakan ada masalah-masalah yang lain. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan menjadi pembela dalam kehidupan jemaat ini. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa mengikut ibadah secara onsite. Untuk saudara-saudara kami yang beribadah secara online, karena ada sesuatu hal mereka tidak bisa hadir di onsite, atau karena mereka tinggal jauh dari kota Magelang, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Hamba berdoa biar berkat yang sama juga Tuhan curahkan atas mereka. Kalau ada yang sedang sakit pagi hari ini, hamba percaya kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Hamba berdoa Tuhan, mengingat virus corona ini masih ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu hamba minta perlindungan yang sempurna. Sepanjang 24 jam Tuhan akan berikan atas setiap kami. Dan pemeliharaan-Mu yang ajaib di tengah-tengah krisis ekonomi. Namun Tuhan sanggup memelihara kami sehingga setiap kebutuhan kami boleh terkecukupi. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai sejak pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.